Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Bapak. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat ya, dan insya Allah sudah ready ya secara fisik dan mental untuk masuk di praktek profesinas di minggu depan, insya Allah. Oke. Informasinya hari ini sudah ada yang penyerahan ya, di RSA Mudilan ya. Jadi minggu depan tinggal eksan untuk stase pertama nih, Bapak Ibu. Baik, di siang hari ini saya diberikan amanah oleh Pak Priyo untuk menyampaikan atau sosialisasi berkaitan dengan penugasan yang baru ya, yang terbaru ini tahun kedua yang berjudul karya ilmiah akhirnya atau yang kita singkat sebagai KIAN ya Bapak Ibu semuanya. Nah, KIAN ini pada dasarnya ini tahun yang kedua, jadi di Fikes Unima kemarin tahun pertama alhamdulillah lancar ya sukses, kemudian diakhiri dengan seminar internasional, kemudian yang tahun kedua ini semoga juga demikian ya, dan insya Allah nanti di tahun 2025 kita juga akan adakan webinar internasional, dan topik yang insya Allah akan kita angkat adalah berkaitan dengan pediatric nursing ya. Nanti kita ambil dari yang complementary terapinya ya. Baik, sebelum saya masuk di pembekalannya, saya izin mengingatkan kembali terkait visi misi Prodi NAS, yaitu visinya adalah menjadi program studi NAS yang Islami, kemudian inovatif dan unggul di bidang terapi komplementer di tingkat internasional ya. Jadi teman-teman harapannya nanti ketika selama praktek kemudian nanti juga setelah lulus harapannya nanti bisa menerapkan ya terapi-terapi komplementer yang itu sebagai pendukung terapi medis atau mungkin terapi lain yang ada di hospital atau mungkin yang ada di komunitas gitu ya. Kemudian yang berikutnya visinya ini adalah menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang unggul dan Islami, kemudian melaksanakan penelitian yang inovatif untuk meningkatkan derajat kesehatan dalam bidang keperawatan gitu ya. Dan kian ini harap bagian dari penelitian karena kita mengimplementasikan dari apa namanya artikel atau evidence practice ke pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit atau mungkin yang ada di komunitasnya, sehingga nanti kita akan tahu ya kira-kira kondisi realnya seperti apa, kemudian nanti kita bisa melihat atau mengevaluasi kira-kira sejauh mana ya efektivitas intervensi atau mungkin edukasi atau mungkin hal lain yang kita terapkan kepada pasien-pasien kita ya. Yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian masyarakat, kemudian yang keempat adalah membangun kepercayaan dan juga kerjasama dengan pemangku kepentingan, gitu Bapak Ibu semuanya ya. Dan semoga ini sudah pada hafal semuanya untuk visi misinya. Nanti kalau ada pasien tanya, nanti kira-kira sudah pada hafal ya Bapak Ibu untuk visi misi dari Prodi Prodi Nas gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan latar belakang ya kenapa kok kian ini diadakan. Nah, ini adalah update dari kurikulum asosiasi atau AIPNI tahun 2021 itu Bapak Ibu semuanya. Nah, dulu sebelum tahun ini masih belum diterapkan ya untuk karya ilmiah akhirnya sini. Jadi masih belum ada. Jadi teman-teman praktek profesional kemudian apa namanya UKOM kemudian selesai. Tapi sekarang ada penambahan mata kuliah baru kayak gitu ya. Nah, mungkin dulu yang sudah S1 sebelum tahun 2020 ya belum ada penugasan. Jadi penugasan ilmiah ya fokusnya ada di skripsi aja. Tapi sekarang di S1 juga ada skripsi, di apa namanya profesi juga ada karya ilmiah akhirnya, atau mungkin bisa dikatakan skripsi tapi chapter 2 gitu ya, yang lebih apa namanya lebih aplikatif karena menggunakan subjeknya adalah pasien-pasien yang ada di rumah sakit atau mungkin di komunitas ya Bapak Ibu. Jadi ini baru 2 tahun yang kita terapkan di Fikas tahun 2023 dan 2024 ya. Tapi di sebagian kampus itu sudah mulai berjalan ya, di beberapa kampus besar itu sudah mulai menerapkan kian di apa namanya di penugasan akhir sebelum mahasiswa lulus untuk profesinasnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari ini Bapak Ibu, level KKN-nya, jadi kalau profesinas itu ada di level yang ketujuh ya. Jadi kalau ini yang ada SMA, ada D1, D2, D3, D4 ini atau sampai D1 ini di level 6, kemudian nanti kalau Bapak Ibu semuanya ada di level 7 ketika sudah selesai, kemudian nanti menjadi nurse, kemudian nanti ada di level yang ketujuh seperti itu. Nah, level 7 itu ada beberapa kompetensi yang apa namanya yang diharapkan dikuasai ketika sudah selesai, ketika Bapak semuanya nanti sudah selesai di profesinas ya. Yang pertama adalah bisa merencanakan atau mengelola sumber SDM atau di bawah tanggung jawab. Kemudian yang kedua mampu memecahkan satu permasalahan ya yang ada di
rumah sakit, kemudian dengan menggunakan pendekatan teknologi atau mungkin menggunakan riset-riset yang terkini ya gitu. Nah, ini beberapa kompetensi yang diharapkan dikuasai ketika nanti Bapak Ibu semuanya sudah selesai praktek profesi nurse kayak gitu. Nah, harapannya dengan adanya Kian itu bisa ini meningkatkan ketercapaian ini Bapak Ibu apa namanya level 7 ya gitu ya. Nanti ada level 8, level 9 itu nanti setelah ketika ada S2, kemudian S3 dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian terkait Kian ini ada beberapa tujuan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menyusun kian yang sesuai dengan kondisi klinis pasien kelolaan yang ada di lahan praktek. Nah, ini nanti kita sudah membagi pembimbing-pembimbing, kemudian nanti ada yang di rumah sakit, mungkin nanti ketika Bapak Ibu semuanya kesempatannya ada di komunitas ya bisa mengambil di komunitas dan sebagainya gitu. Intinya nanti selama praktek ada diminta untuk membuat satu karya ilmiah dan nanti sifatnya adalah mengolah pasien dengan menerapkan evidence practice gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua adalah mahasiswa mampu menyusun asuhan perawatan dalam bentuk karya ilmiah. Jadi kian ini sebenarnya hanya merubah tindakan yang mungkin dilakukan setiap hari ketika nanti sudah di rumah sakit menjadi sebuah tulisan itu aja Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan minggu depan sudah selesai KDP, kemudian Bapak Ibu semuanya ingin langsung menyusun kian silahkan, itu lebih bagus daripada nanti disusun di semester genap kayak gitu ya, karena sudah mepet dengan ujian dan sebagainya. Jadi apa namanya membuat naskah kemudian memilih kira-kira artikel apa yang akan diterapkan kepada pasien dan sebagainya gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti bisa memilih satu artikel, bisa memilih satu jurnal yang apa yang mudah diterapkan kemudian tidak punya risiko yang tinggi dan sebagainya sehingga nanti tidak memberikan satu pengaruh terhadap terapi-terapi yang diberikan medis yang ada di rumah sakit atau mungkin yang ada di komunitas gitu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah mahasiswa mampu menerapkan EBP atau mungkin bahasa mudahnya ya artikel jurnal dalam pemberian asuhan perawatan gitu ya. Selain menggunakan SDK SLKI, tentunya kita juga bisa boleh menambahkan dengan temuan-temuan jurnal terbaru ketika mengolah pasien. Jadi intervensi yang kita berikan tidak mengacu hanya pada apa namanya panduan yang ada di 3S itu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi boleh dimodifikasi, boleh ditambahkan dengan artikel, dengan jurnal, atau mungkin dengan SOP atau guideline yang itu yang masih relevan dengan kasus yang dikelola selama yang ada di bangsa gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengolah pasien ya tidak terpaku pada buku aja, tapi kita boleh menambahkan inovasi-inovasi atau mungkin dengan artikel atau mungkin dan sebagainya yang itu bisa menambah atau mempercepat kesembuhan dari pasien ya gitu ya. Nah, yang keempat adalah mahasiswa mampu melakukan evaluasi klinis dari kasus kelolaan pasien di lahan praktek. Jadi setelah pengkajian, kemudian diagnosa dan sebagainya, intervensi, kemudian ada evaluasi. Dan yang dievaluasi adalah secara menyeluruh. Jadi misalkan Ibu semuanya memberikan intervensi kepada pasien gitu ya, nanti dievaluasi kira-kira intervensinya dia positif hasilnya atau mungkin negatif atau mungkin tidak ada bedanya dan sebagainya ini bisa bisa disampaikan dievaluasi gitu ya. Jadi evaluasinya bisa evaluasi dari respon subjektif pasiennya, dari objektif pasiennya dan sebagainya, termasuk juga evaluasi dari aspek mungkin laboratorium yang mungkin bisa diamati ketika sudah melaksanakan atau menggunakan EBP ya. Nah, ini adalah 4 tujuan kenapa Kian itu disusun. Intinya adalah ini apa meningkatkan kemampuan critical thinking ya mahasiswa bagaimana menerapkan artikel, menerapkan jurnal kepada kondisi yang real yang ada di rumah sakit ya gitu. Karena kalau kita hanya baca jurnal kemudian tanpa diterapkan itu kadang menjadi kita apa ya mungkin belum ada gambaran yang real gitu ya bagaimana kondisi ketika kita ke pasien. Tapi ketika sebenarnya diberikan kesempatan untuk implementasi itu sangat bagus kan, gitu ya. Yang kita tahu bagaimana respon pasien, bagaimana manfaat dari artikel yang kita terapkan kepada pasien-pasien kita. Oke. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya ada di poin yang ketiga. Jadi di tanggal 13 ya, tanggal 13 ya. Ini di September 2024. Nah, yang itu nanti akan diujikan di bulan Juni ya gitu 2020 ya masih berbulan-bulan lagi, masih lama sekali. Jadi nanti masih ada stase KDP, ada jiwa, ada Giro komunitas, ada komplementer dan sebagainya. Artinya ini masih panjang sekali perjalanan sampai dengan ujian akhir Diana gitu.
Tapi meskipun masih lama, ini saran saya adalah jangan dikerjakan mepet-mepet waktu di bulan Mei atau Juni 2025 karena sangat mepet sekali. Jadi evaluasi yang kemarin itu sebagian mahasiswa itu mereka mengerjakannya di semester genap sehingga apa namanya banyak yang merasakan kesulitan mencari pasien kemudian mengelola pasiennya gitu ya. Ya jadi ya tapi ya tadi kondisinya masih banyak beberapa hal yang itu apa namanya harusnya masih bisa diperbaiki ketika dikerjakan di semester semester gasal kayak gitu ya. Nah, nanti ketika praktek di rumah sakit, ya ini ada banyak stase ya, di sini ada ADP, ada macam-macam, nanti bisa mengambil di sebagian stase untuk mengambil pasien, kemudian memilih artikel yang akan digunakan atau EBB-nya dan diterapkan ya mungkin 3 atau 4 hari atau sekian hari sesuai dengan kondisi pasien, kemudian nanti bisa dibuat laporan dan sebagainya gitu. Nah ini apa eh, tahapannya ya, jadi masih ada banyak lebih dari 3 bulan ya untuk sampai di ujian akhirnya gitu. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan dikerjakan mepet-mepet di bulan Mei atau mungkin Juni 2025 gitu ya. Karena yang angkatan yang tahun kemarin mereka sudah merasakan kayak gitu dikerjakan mepet tapi hasilnya malah menjadi kurang maksimal. Jadi mereka apa namanya inginnya dikerjakan di ini ya di semester gasal. Jadi mengambil pasien di semester gasal dikelola kemudian nanti apa penyusunan laporannya boleh di semester genap nanti tinggal ujian dan sebagainya ya. Baik. Ini adalah rangkaian apa namanya stase yang akan lalu semuanya lalui ya dari sekarang bulan September 2024 kemudian nanti sampai di September 2025 di Sumpah kayak gitu ya. Jadi masih kira-kira masih setahun lagi ya gitu kurang lebih ya. Gitu ya. Dan semoga nanti semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, ya tidak ada halangan yang berarti sehingga bisa apa selesai tepat waktu di bulan yang sama di tahun depan ya, semuanya seperti itu. Oke, saya lanjut ke Kian, Bapak Ibu. Nah, untuk Skopian adalah di ini Bapak Ibu, di hierarki Maslow. Jadi mungkin kita sudah sering dengar ya hierarki Maslow dan kebutuhan dasar manusia ini nama aslinya adalah Maslow Hierarchy of Needs Theory dan ini dipublikasikan di tahun 1943. Jadi 2 tahun sebelum Indonesia merdeka, Maslow membuat satu teori ya, teori yang itu memang menjadi basic dari semua kebutuhan dasar manusia itu. Nah, Maslow ini dia bukan seorang perawat, tapi dia seorang psikolog ya, psikolog dan dia melihat manusia itu memang apa, komponen yang unik, yang unik sehingga mereka membuat satu apa namanya uh, level ya, level kebutuhan dari yang paling basic sampai dengan yang paling kompleks ya, gitu, sebenarnya. Jadi nanti untuk topiknya adalah seputar kebutuhan dasar manusia. Jadi ya mungkin nanti Bapak Ibu semuanya kalau misalkan masih bingung ya bagaimana topiknya, bagaimana contoh penulisan nanti bisa melihat di apa beberapa laporan Kian yang sudah di print kemudian yang ada di apa perpustakaan Fikes atau mungkin di perpustakaan Kamus Satu nanti bisa melihat gitu ya untuk penulisan dan sebagainya ya. Tapi secara umum nanti untuk fokus topik atau mungkin judulnya adalah memang di apa hierarki Maslow ya gitu ya, hierarchy of needs theory ya gitu. Nah, yang kedua adalah kasus yang digunakan adalah hanya satu pasien ya, satu pasien Pak Ibu semuanya. Jadi ini sudah kemarin ini sudah kita rapatkan dengan dosen-dosen dan disepakati untuk kasusnya adalah satu pasien ya, gitu. Nah, misalkan ada yang tanya, Pak, gimana kalau mau 2 atau 3 pasien ya satu saja ya gitu ya. Satu itu sudah benar-benar pekerjaan tersendiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya memang mau nambah, ya nanti diskusikan dengan pembimbing kayak gitu. Tapi aturan yang ada di panduan adalah hanya satu pasien kayak gitu. Satu pasien misalkan Bapak Ibu semuanya mengelolanya hanya 2-3 hari, ya insya Allah nanti seminggu sudah selesai ya gitu untuk pengelolaannya. Nanti belum tinggal membuat atau menyusun apa namanya laporan dan sebagainya kayak gitu. Ya satu pasien ini seminggu selesai kalau memang di stase KDP apa langsung dikerjakan untuk pengelolaan pasiennya gitu. Tapi satu pasien ini bisa jadi lama pengerjaannya ketika dikerjakan di semester genap. Jadi kemarin saran dari teman-teman dosen itu kalau bisa sih pengambilan kasusnya di semester dasar sehingga nanti di semester genap Bapak Ibu semuanya tinggal menyusun laporan saja. Atau mungkin nanti di semester gasal sekalian bikin LP, sekalian mencari jurnalnya, sekalian mengolah pasien, kemudian nanti sekali nyusun laporan itu malah lebih lebih bagus. Jadi semester gasal yang selesai, kemudian semester genap tinggal nunggu jadwal ujian, nanti bisa sidang pertama kali. Ya, harapannya sih seperti itu. Nah, ya, makanya ini yang disepakati kemarin adalah hanya satu satu pasien aja, gitu ya, satu pasien.
Kemudian yang ketiga, ujian proposal ada, tapi dalam bentuk diskusi dengan pembimbing. Jadi bukan dalam artian Bapak Ibu semuanya harus presentasi, itu tidak, tapi dengan pembimbing. Nah, tahun yang kemarin juga sama. Jadi hanya diskusi dengan pembimbing, bimbingan seperti biasa ya, gitu ya. Bimbingan itu sudah terhitung dengan ujian proposal untuk Kian. Nah, untuk tahun ini masih seperti itu. Tahun depan saya tidak tahu apakah nanti akan dibuat ujian presentasi, saya nggak tahu. Tapi yang jelas tahun yang 24 ini masih eh, bukan dengan sidang presentasi, gitu ya. Kemudian yang keempat, proses etik kian mahasiswa akan direview dan sebagainya setelah divalidasi. Jadi untuk uji etik ini teman-teman cukup dari hasil ini hasil konsultasi dengan pembimbing kemudian nanti dijadikan dasar oleh tim etik Vikas untuk mengeluarkan izin untuk pengambilan data pasiennya kayak gitu ya. Di beberapa rumah sakit meminta untuk surat izin, nanti bisa langsung minta ke TU biar segera diproses, tapi sebagian rumah sakit dia tidak meminta untuk uji etik karena ini langsung satu paket dengan penugasan ASKAP. Jadi mengolah pasien di Bangsal, kemudian penerapan EBP itu kadang di sebagian rumah sakit tidak diminta untuk mengambil surat etik dari Pikas, tapi langsung satu paket dengan penugasan. Jadi tidak masalah kayak gitu ya. Jadi teman-teman ketika nanti ingin pengambilan kasus yang ada di di rumah sakit tertentu dan tidak diminta untuk uji etik ya alhamdulillah. Tapi sebagian rumah sakit kemarin tahun 2023 ada yang diminta untuk meminta surat pengantar ya untuk pengambilan data ke rumah sakit tempat praktek seperti itu. Tidak semua rumah sakit ini sebagian saja ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini saya izin untuk mereview terkait kebutuhan dasar Maslow Bapak Ibu. Jadi ini yang tahun 1943 ya dibikin oleh Maslow jadi piramida gitu. Nah, ini mungkin sudah Bapak Ibu semuanya teman-teman semua sudah paham ya mungkin di semester 1 dulu kuliah awal perawatan sudah diajarkan bagaimana tentang kebutuhan dasar Maslow ya gitu. Nah, Maslow ini dia merumuskan ada 5 kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan fisiologi, kemudian safety, kemudian belonging, kemudian self esteem dan sebagainya. Jadi ini yang versi orinya seperti ini. Ini versi original dari kebutuhan dasar Maslow gitu ya. Nah, Maslow bukan seorang perawat, tapi beliau tahu kebutuhan-kebutuhan manusia yang itu menjadi dasar dari tindakan perawatan yang kita berikan sehari-hari kepada pasien-pasien kita gitu ya dan sebagainya gitu. Hanya saja sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Jadi sudah ada revisi dari apa yang dibikin oleh Maslow. Nah, revisinya seperti ini. Nah, ini adalah edisi revisi dari modelnya Maslow kayak gitu. Ya, masih sama-sama dengan segitiga, masih sama-sama dengan piramid, tapi kebutuhannya dia sudah berbeda. Gitu. Ya, sudah berbeda. Nah, ini direvisi tahun sekitar 2010 publikasinya. Jadi Maslow membuat membuat modelnya tahun 1943, kemudian sekian puluhan tahun gitu ya, kemudian dia direvisi di tahun 2009 atau 2010 gitu artikel. Jadi direvisi. Nah, di sini ada 3 tambahan dari kebutuhan dasar yang baru. Jadi ada mate acquisition, kemudian ada mate retention, dan ada parenting. Nah, ternyata parenting itu termasuk bagian dari kebutuhan dasar manusia. Menurut revisi atau edisi terbaru dari kebutuhan dasar Maslow ya, kayak gitu. Jadi dari yang paling basic ada fisiologi, yang kedua ada safety atau self protection, ada afiliasi dan sebagainya, ada self esteem, kemudian ada 3 tambahan. Jadi mate acquisition, kemudian mate retention dan juga parenting. Jadi ini 3 kebutuhan yang baru yang menjadi model ya tambahan dari apa yang sudah dibikin oleh Maslow semuanya. Nah, maksud dari mate acquisition-nya adalah kebutuhan untuk memiliki pasangan. Yang mudahnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi punya partner hidup dan sebagainya itu bagian dari kebutuhan dasar manusia gitu. Nah, sementara kebutuhan atasnya ada yang retensi itu adalah eh, bahasa mudanya adalah aspek kesetiaan dengan pasangan. Itu yang bahasa mudah dari mate retention gitu. Jadi model baru ini lebih menekankan kalau ketika seorang itu sudah punya pasangan ya dia dengan pasangan itu aja, dia tidak boleh kemana-mana gitu. Nah ini bagian dari kebutuhan dasar manusia menurut edisi revisi dari konsepnya Maslow gitu. Nah yang paling tinggi adalah parenting Bapak Ibu. Nah ini yang paling tinggi.
Nah, di model yang pertama tadi parenting masih masih belum masuk, tapi sekarang ketika direvisi dan sebagainya itu dia ada kebutuhan parenting dan sebagainya. Nah, namanya ini adalah edisi revisi yang ada di kebutuhan dasar Maslow kayak gitu Ibu, semuanya. Nah, apakah edisi yang kedua ini akan menggantikan edisi pertama? Tidak. Dua-duanya masih bisa digunakan. Tergantung nanti konteksnya akan digunakan di aspek apa dulu gitu. Jadi ini ada dua model yang apa? Yang ada yang berkaitan dengan basic need of Maslow ini, dan ini edisi yang aslinya tidak kemudian dihapus atau ditinggalkan, tidak, tapi masih masih bisa digunakan, masih relevan. Hanya saja menurut sebagian peneliti edisi yang apa yang terbaru ini ya dia lebih menekankan pada konteks family atau keluarga atau mungkin relationship dengan orang lain itu tambahannya di situ, tapi aspek yang lain empat dia masih masih sama, sehingga ini bisa dikatakan saling saling melengkapi antara satu atau model yang orinya sama model yang dia revisi, jadi saling melengkapi, jadi keduanya masih sama-sama bisa digunakan itu ya bagus. Nah, ini apa review saja. Kemudian terkait topik Kian ini, sebelum ke sana saya izin untuk menyampaikan, kenapa kok Maslow itu dia membuat modelnya menjadi dalam bentuk piramida, Bu? Kenapa kok piramida? Kok tidak lingkaran? Kok tidak apa namanya persegi panjang dan sebagainya? Kok bukan jajaran ginjang dan sebagainya? Kenapa gitu? Jadi ini ada tiga alasan ya. Ketiga alasan kenapa Maslow itu dia membuat modelnya dalam bentuk piramida. Gitu. Nah, alasan yang pertama adalah ini menunjukkan bahwa bentuk piramida itu adalah kebutuhan dasar yang paling bawah yang saya tanda merah ini, Pak Ibu. Yang tanda merah ini, jadi kebutuhan dasar yang paling bawah itu dia harus tercukupi dulu sebelum sebelum memenuhi kebutuhan dasar yang atasnya. Gitu. Jadi seorang itu ketika dia hidup sehari-hari itu kebutuhan yang paling basic itu harus dipenuhi dulu sebelum dia memenuhi kebutuhan yang atasnya. Gitu. Karena menurut konsep Maslow, ketika seorang itu dia belum bisa memenuhi kebutuhan yang paling basic, dia akan susah memenuhi kebutuhan yang paling atasnya dan paling atasnya lagi dan sebagainya seperti itu. Makanya apa gambar yang ada di Mas itu kan dia piramid. Jadi semakin ke atas dia semakin runcing, bukan semakin melebar tapi dia semakin meruncing gitu. Jadi seperti segitiga atau mungkin bahasanya mereka adalah menggunakan piramida gitu ya. Nah, alasan berikutnya adalah berkaitan dengan foundation of basic needs. Jadi kita tahu bahwa kebutuhan dasar yang paling bawah itu ada kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kebutuhan fisik atau mungkin psikologis dari manusia, termasuk juga saya dan mungkin teman-teman semua yang ada di Zoom ini ya. Gitu. Jadi ada makanan, ada air, ada tempat tinggal dan sebagainya merupakan kebutuhan yang paling 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 dasar atau fondasi kebutuhan dasar manusia kayak gitu ya. Nah, ketika yang paling dasar belum terpenuhi, maka akan susah memenuhi kebutuhan yang atasnya, atau mungkin atasnya dan sebagainya, sampai yang paling ujung, yang paling atas sendiri. Gitu. Itu yang alasan yang pertama. Jadi apa? eh, yang paling basic harus dipenuhi dulu sebelum kebutuhan yang atas. Nah, alasan kedua adalah semakin ke atas kebutuhannya, maka akan semakin kompleks, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita lihat dari piramida kan ada 5 level ya, kalau yang versi originalnya. Jadi ada yang paling bawah ada fisiologi, yang kedua ada safety dan sebagainya. Itu semakin ke atas dia semakin semakin kompleks kebutuhannya, semakin kompleks, semakin bisa dikatakan semakin rumit dan semakin butuh banyak atensi atau perhatian dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, itu alasan kedua. Jadi yang ketiga atau terakhir adalah decreasing urgency kayak gitu. Nah, menurut Maslow, jadi menurut observasinya beliau gitu, jadi ketika semakin meruncing ke atas itu semakin sedikit orang yang konsisten untuk mencapai kebutuhan yang paling atas kayak gitu. Dan banyak orang yang dia fokusnya pada kebutuhan yang paling bawah. Jadi banyak orang yang menurut Maslow dia banyak yang sebagian orang yang dia fokusnya pada kebutuhan yang paling bawah, ya makanan, minuman itu yang paling bawah. Jadi banyak sebagian orang itu mereka banyak berpikir tentang kebutuhan apa namanya kebutuhan perut dan sebagainya, tidak berpikir kebutuhan yang atasnya gitu. Ini menurut Maslow ya. Nah ini tiga alasan kenapa kok apa namanya bentuknya adalah piramida ya, kok bukan lingkaran, bukan apa namanya, bukan persegi panjang atau mungkin yang lain. Karena Maslow punya filosofi sendiri kenapa kok bentuknya adalah piramida. Nah, dibentuk piramida karena beliau juga sudah survei, beliau sudah riset di zamannya beliau, kemudian membuat apa piramida kayak gitu dan sebagainya gitu ya. Dan edisi revisi pun juga tetap bentuknya piramida. Artinya memang banyak manusia yang banyak fokus pada kebutuhan yang paling basic sekali, kebutuhan makan, kebutuhan minum. Jadi
ketika semakin ke atas ya semakin sedikit yang berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan yang paling atas kayak gitu ya. Nah ini sekadar apa Bapak Ibu sebagai review saja ya, review terkait kebutuhan dasar Maslow dan juga update terkait apa namanya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dari Maslow gitu Bapak Ibu ya. Nah sementara itu kembali ke Kian untuk topik yang jadi apa namanya yang akan disusun sebagian adalah ada 10 topik besar. Jadi ada respirasi, ada fungsi jantung, ada nutrisi, ada aman dan nyaman, kemudian ada istirahat dan tidur, ada eliminasi, aktivitas fisik, kemudian manajemen suhu tubuh, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan spiritual. Jadi tidak semua kebutuhan Maslow dimasukkan di topik yang, jadi hanya 10 saja ya gitu ya, hanya 10. Nanti tiap mahasiswa akan dapat satu topik, tidak semua topik akan diambil, hanya satu saja. Nanti mungkin si A dapat yang nutrisi atau mungkin dapat yang eliminasi nanti sesuai dengan pembagian yang sudah dibagi oleh prodi ya gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kelima adalah untuk acuan kelolaan di rumah sakit ini adalah yang pertama pasien yang belum dijadwalkan untuk pulang atau belum masuk tahap discharge planning. Jadi ini yang pertama ketika Bapak Ibu semuanya mengambil pasien di rumah sakit ya jadi pasien yang akan dikelola adalah pasien yang memang belum dijadwalkan untuk pulang. Jadi misalnya pasien yang baru masuk atau mungkin pasien yang belum masuk di tahap discharge planning. Ketika memang ini fokusnya di hospital atau di rumah sakit ya gitu ya. Nah, yang kedua adalah mahasiswa diperbolehkan untuk mengaplikasikan terapi komplementer selama tidak membahayakan pasien dan tidak bertentangan dengan terapi medis yang sudah ada di rumah sakit. Ini yang juga penting karena terapi-terapi yang kita berikan atau yang diterapkan di pasien itu harapannya ini meningkatkan atau mempercepat atau mendukung atau mensupport ya terapi medis atau mungkin apa terapi-terapi yang sudah diberikan di rumah sakit. Jadi dia mempercepat sifatnya atau menjadi supportive terapi gitu ya. Jadi jangan tidak mengganggu atau mungkin tidak bertentangan dengan terapi-terapi yang ada di hospital atau di rumah sakit ya. Ini ketika Bapak Ibu semuanya mengambil apa namanya pasien di rumah sakit. Nah, sekarang bagaimana kalau di komunitas? Jadi ketika di komunitas juga prinsipnya kurang lebih sama. Jadi boleh mengambil pasien di komunitas dengan batasan ya tadi ya tidak bertentangan dengan terapi medis dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa misalkan Bapak Ibu semuanya prakteknya di rumah sakit tapi pasiennya di komunitas juga boleh misalnya tetangga atau mungkin saudara yang sedang sakit kemudian dikelola itu boleh boleh tidak masalah gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu semuanya masuk di stase di rumah sakit stase besar gitu kemudian nanti kelolaan pasiennya ada di rumah itu juga ada masalah enggak apa ya. Atau mungkin nanti sekalian ketika di Bangsal bikin askap mengelola pasien, kemudian sekalian bikin ken juga itu malah tidak masalah. Jadi ini ada dua opsi nanti apakah akan mengambil pasien di rumah sakit atau mungkin melihat apa mengambil pasien di komunitas dan sebagainya gitu ya. Nah di komunitasnya bisa ketika pas stase komunitas atau mungkin ketika di stase di rumah sakit tapi pasiennya ada di komunitas dan sebagainya. Ya. Boleh melihat kondisi yang ada di apa namanya di lingkungan gitu ya. Oke. Nah, tahapan kian ada beberapa Pak Ibu. Ada dua tahapan. Yang pertama tahap proposal ini ya ada tahap yang pertama ya bab satu atau pendahuluan ini latar belakang masalah, kemudian penyebab prevalensi komplikasi jika tidak ditangani, kemudian terapi standarnya kayak gimana, kemudian ada keberhasilan terapinya sejauh mana, kemudian intervensi perawatan yang akan diberikan dan alasannya apa serta ada tujuannya. Jadi ini garis besar dari bab satu ya. Jadi mirip dengan skripsi ya gitu. Jadi menyampaikan latar belakangnya apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian prevalensinya penyakit ada berapa dan sebagainya sampai dengan pemilihan terapi yang akan kita berikan pada pasien kita dan disertai alasannya apa seperti itu ya. Nah, kemudian di bab 2 ini ada dua poin besar. Yang pertama adalah konsep dasar penyakitnya dari definisi sampai dengan tata laksana. Yang kedua adalah konsep ASKEP dari penyakit tersebut. Jadi ada dua ini ya, ada dua konsep dasar. Jadi konsep penyakitnya kayak gimana, definisi sampai dengan treatmentnya, manajemennya gimana. Kemudian yang kedua adalah konsep ASKEP-nya dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Jadi itu dua bab ya, bab satu dengan bab dua. Gitu. Nah, bab tiga ini bab baru. Jadi ketika di tahun 2023 belum ada bab metode. Jadi ketika bab satu, bab dua itu sudah dianggap proposal. Nah, kemudian di bab 3 itu sudah mulai di bagian hasil. Ya, tapi kemarin setelah rapat ternyata butuh metode. Nah, di metode ini
Isinya menjelaskan konsep definisi atau studi kasusnya, kayak gitu. Kemudian yang kedua ada subjek atau pasien yang digunakan itu dia seperti apa gitu. Instrumennya, pengambilan datanya apa, misalkan apa namanya form pengkajian atau mungkin yang lain sebagainya. Nah, metodenya akan digunakan seperti apa, observasi atau intervensi itu akan disampaikan di bagian metode gitu ya. Nah, ini di tahun kemarin ini belum ada, tapi sekarang di tahun 24 ini ada tambahan di bab 3 yaitu bagian dari perubahan. Nah, ini proposal. Nah, proposal ada tiga bab ya. Bab satu pendahuluan, ini gambaran isinya. Bab 2 tinjauan pustaka, ini juga ada gambaran isinya. Bab 3 adalah metode, ini juga ada gambarannya. Gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya tidak usah bingung seperti apa cara nulisnya, karena sudah ada contoh di tahun sebelumnya 2023. Nah, tapi untuk yang proposal hanya sampai di tinjauan pustaka, metode belum ada. Nah, nanti untuk penulisan metodenya, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, kemudian dikonsulkan. Jadi tidak perlu bingung gitu ya, karena ada pembimbing dan nanti akan diarahkan bentuk metode yang mungkin yang apa namanya yang akan digunakan dalam pengambilan data dikian ini ya. Tahap pertama adalah proposal. Tahap ini adalah isian sistematika isi proposal, ada halaman judul, ada halaman persetujuan dan sebagainya sampai dengan daftar pustaka dan juga ada lampiran ya. Ini saya mengambil dari buku panduan. Nah, tahap kedua adalah tahap seminar hasil. Jadi proposal sudah ready, kemudian langsung ke pasien, ya malah pasien mungkin beberapa hari, kemudian selesai, ditulis hasilnya, di draft saja, kemudian menyusun laporan hasil. Nah, di bagian ini adalah Bapak semuanya mulai bab 4. Nah, bab 4 itu ada gambaran kasusnya gitu. Nah, di bab ini dijelaskan hasil pengkajiannya, kemudian ada data objektifnya, ada subjektifnya, implementasi EBP-nya namanya apa, kemudian diberikan berapa kali, kemudian kapan diberikan, itu juga dituliskan dengan detail di gambaran kasus. Dan boleh ditambahkan grafik kalau memang diperlukan. Nah, gitu ya. Kalau semuanya misalkan intervensi pada pasien hipertensi, kemudian diamati mungkin seminggu gitu ya, ya boleh diberikan grafik untuk melihat perkembangan tensinya, apakah meningkat atau menurun atau mungkin stagnan atau sama saja. Itu boleh diberikan grafik ya. Tapi kalau sekiranya dengan narasi sudah cukup ya tidak masalah kayak gitu ya. Tapi kalau memang dengan grafik lebih mudah dibaca, lebih mudah diamati ya, lebih apa namanya, lebih gampang dianalisis ya ditambah diberikan grafik aja lebih mudah gitu ya dan sebagainya. Jadi yang bapaknya adalah gambaran kasusnya. Jadi ini seperti hasil pengkajian gitu lah ya. Kayak gitu. Nah, kemudian bab 5 adalah pembahasan. Nah, ini konsep pembahasan tidak jauh-jauh beda dengan skripsi. Jadi kita membahas apa yang sudah ditemukan di gambaran kasus. Kalau deskripsi hasil, tapi di kiri adalah gambaran kasusnya, karena yang dikelola adalah kasus. Ya. Nah, pembahasan ini berisi hasil analisis implementasi EBP ya, kemudian keberhasilannya kayak gimana, apakah berhasil atau mungkin kurang berhasil atau mungkin sama saja dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apakah sudah menjawab tujuan di bab 1 ya, karena nanti pembahasan fokusnya pada tujuan ini, tujuan kiannya kayak gimana. Jadi Bapak Ibu semuanya ketika membahas itu adalah fokusnya pada tujuan penelitiannya. Jadi jangan membahas sesuatu di luar tujuan penelitian karena nanti akan menjadi tidak nggak fokus. Jadi diupayakan fokusnya pada tujuan, tujuannya apa kemudian dibahas dan sebagainya gitu ya. Kemudian mengkorelasikan dengan teori apakah sesuai atau belum dan sebagainya. Kemudian bagaimana peran perawat ini juga penting di apa namanya disampaikan ya ketika membahas dari hasil implementasi EBP-nya. Kemudian kelebihan dan kekurangan studi kasus. Jadi ini beberapa poin yang dituliskan ketika ada di bagian pembahasan. Gitu. Nah, sekarang ke bagian yang terakhir, bagian kesimpulan dan saran. Ini yang paling gampang, gitu ya, paling gampang. Jadi nanti hanya menurut kesimpulannya apa, kemudian kesimpulan adalah ringkasan dari pembahasan, gitu. Jadi jangan menulis kesimpulan dengan apa kalimat yang terlalu panjang sehingga mirip dengan pembahasan. Kesimpulan ya kesimpulan, jadi dia ringkasan dari pembahasan, gitu Bapak Ibu. Kemudian saran untuk penelitian atau studi kasus selanjutnya. Hanya itu saja untuk kesimpulan dan saran, gitu ya. Nah, ini dua tahapan yang nanti akan teman-teman semuanya akan lalui ya. Jadi ada proposal selesai, kemudian pengambilan data, kemudian selesai membuat laporan, kemudian nanti di bulan Juni atau Juli 2025 nanti seminar hasil nanti yang di apa namanya yang disusun ada dari bab 1 dari judul sampai dengan bagian terakhir seperti itu ya. Nah, ini adalah
apa susunan dari naskah dari laporan akhir ya. Jadi halaman judul sampai dengan apa bagian kesimpulan saran dan sebagainya sampai daftar pustaka sampai lampiran. Jadi kurang lebih seperti ini isinya. Ini saya ambil dari buku panduan. Ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya saya ingin menyampaikan terkait proses bimbingannya. Jadi yang pertama adalah topik ditentukan oleh koordinator Tian ya. Saya sudah apa namanya sudah menyampaikan atau sudah diskusi dengan Pak Priyo dan juga dengan dosen terkait topik dan juga pembimbingnya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengajukan judul dengan persetujuan pembimbing. Jadi ketika teman-teman nanti sudah dimasuk di rumah sakit, kemudian interest dengan pasien tertentu, kemudian segera didiskusikan dengan pembimbing yang ada di kampus ya. Kira-kira bagaimana kalau saya mengambil pasien dengan kondisi ini, kemudian jurnal yang saya terapkan adalah jurnal yang ini. Kemudian apa, dikirimkan jurnalnya ke pembimbing, kemudian biar dibaca dan biar apa namanya dipertimbangkan dan disetujui untuk apa namanya jika cocok untuk pasien-pasien yang akan dikelola di Bangsal gitu ya. Nah, yang ketiga pembimbing hanya satu Bapak Ibu semuanya, hanya satu. Jadi satu dosen itu membimbing berapa mahasiswa dan tiap mahasiswa bimbingnya hanya satu dosen saja, bukan dua. Karena kalau dua nanti kadang satu sudah ACC, yang kedua belum, nanti mah jadi apa namanya jadi repot gitu ya. Nah sekarang konsepnya ada bimbingnya hanya satu, tapi nanti pengujinya juga hanya satu kalau ya kalau skripsi mungkin dua dan sebagainya ya. Jadi ini pembimbingnya hanya satu ya, dari dosen-dosen kita sendiri, kemudian yang dua pengujinya juga hanya satu. Jadi yang kita terapkan sekarang adalah pengujinya dari dosen perawatan dari Pak Unima gitu ya. Karena dulu pas awal-awal itu akan menggunakan CI atau mungkin teman-teman dari pembimbing lahan, tapi karena banyak pertimbangan sehingga sekarang sementara menggunakan dosen dari perawatan pengujinya, kayak gitu ya. Nah, mungkin untuk tahun-tahun berikutnya barangkali pengujinya akan dari rumah sakit sehingga nanti apa mereka tahu kondisi yang apa kondisi pasiennya kemudian tahu bagaimana prosesnya dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang ini sementara pembimbing dan pengujinya masih dari apa namanya dari Unima ya, belum dari hospital tempat teman-teman praktek semuanya ya. Nah, yang kelima adalah bimbingan proposal minimal 4 kali. Tapi ini bukan angka yang harus dipenuhi. Misalkan teman-teman konsultasi, kalau diskusi dengan pembimbing, belum 4 kali sudah ACC, tidak masalah. Tidak harus sampai 4 kali ACC itu tidak, ya. Tidak sekaku itu, ya. Jadi melihat kondisi, melihat topik yang didiskusikan dan sebagainya. Ketika mungkin 2 kali, 3 kali sudah ACC, ya sudah 3 kali aja, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau 4 kali kok belum ACC, mungkin 5 kali, 6 kali juga mungkin bisa seperti itu, ya. Tergantung komunikasinya antara apa dosen dengan mahasiswa atau mungkin mahasiswa dengan dosennya gitu ya. Ketika nanti komunikasinya lancar dan sebagainya, insya Allah akan lebih cepat untuk ACC-nya. Jadi teman-teman nanti sebelum mengambil topik ya nanti bisa kontrak waktu, kontrak apa namanya topik dengan pembimbing sehingga nanti bisa apa di planning kira-kira pengambilan topiknya mau di semester gasal atau mungkin akan diselesaikan di semester gasal dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang keenam adalah bimbingan sebelum seminar minimal 4 kali. Ini pun juga bukan angka yang mutlak harus 4 kali, tidak. Nah, gitu. Karena 4 kali ini adalah standar keluasan saja, gitu ya. Bimbingan sekali ACC ini jarang, jarang sekali. 2 kali jarang, biasanya 3 kali, 4 kali baru ACC, gitu ya. Jadi nanti diupayakan sebelum Bapak Ibu semuanya sudah apa namanya sebelum ujian proposal itu diupayakan sudah ada konsultasi dengan pembimbing ya. Ya 2-4 kali atau 3 kali juga tidak masalah gitu dan sebagainya ya. Yang jelas nanti proposal ACC kemudian mengelola pasien, kemudian bikin laporan, kemudian dikonsulkan, kemudian revisi, konsul revisi dan sebagainya gitu, kemudian ACC, kemudian nanti baru apa namanya bisa dicalonkan untuk ujian ya di bulan Juni atau Juli tahun 2025. Masih ujiannya masih tahun depan, tapi jangan pengambilan topiknya jangan di tahun depan ya diupayakan. Kalau bisa sih di semester gasal sehingga nanti apa namanya teman-teman tidak kemerungsung untuk terkait apa waktu ujian dengan pengambilan kasusnya ya karena ini belajar dari tahun yang kemarin di tahun kemarin itu banyak yang ngambil kasusnya di semester ke-6 sehingga ya seperti itu ya jadi diupayakan nanti teman-teman yang angkatan sekarang ya pengambilan topik materinya atau kasusnya di semester dasar ya. Syukur-syukur bisa selesai sebelum semester genap sehingga semester genap tinggal mikir ujian, tidak usah mikir konsul dan sebagainya karena sudah selesai gitu ya.
Yang ketujuh adalah bimbingan boleh melalui email, WA, Zoom, dan sebagainya. Silakan bertemu langsung juga silakan, atau ketika supervisi juga silakan. Intinya memilih media yang paling mudah saja gitu. Email, WA, Zoom, dan sebagainya. Sebagian dosen senang dengan Zoom, sebagian dosen senang dengan ketemu langsung, dan sebagainya. Beberapa dosen lebih senang apa namanya diskusi langsung daripada harus ngobrol panjang lebar di WA dan sebagainya. Email ya masing-masing orang punya ini ya beda-beda sehingga teman-teman nanti bisa eh, menawarkan kira-kira bimbingannya mau email, WA atau mungkin dengan Zoom atau mungkin yang sebagainya gitu ya. Yang kedelapan adalah bimbingan berkaitan dengan topik dan juga susunan pemeriksaan. Ini saya kira sudah banyak dipahami teman-teman ya. Baik. Nah, yang kesembilan, ujian kian dilaksanakan di kampus ya, tidak di luar kampus di Vikas Unima di kampus ya. Dan jadwal ini akan jadwalnya akan dilaksanakan tanggal 9 sampai 21 Juni 2025 gitu ya. Jadi masih ya lumayan lama ya, teman-teman, ya. Gitu. Yang ke-10, mahasiswa menyiapkan 2 eksemplar nih, nanti kalau sudah ACC ya. Nggak, bukan hal yang kompleks kalau hanya fotokopi menyiapkan 2 eksemplar, kemudian batas lulusnya 3,00, kemudian setelah ujian ada revisi selesai, mahasiswa minta dan sebagainya gitu. Nah, nanti setelah ujian selesai, revisi selesai, kemudian teman-teman semuanya membuat naskah publikasi atau artikel dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini adalah ringkasan dari Kian ya gitu. Misalkan Kian ada 30 atau mungkin 50 halaman. Nah, naskah publikasi barangkali hanya 10 atau 7 halaman saja. Tidak perlu ditulis semuanya ya. Jadi latar belakang diambil berapa 3 paragraf, kemudian metodologi dan sebagainya sampai dengan bagian kesimpulan. Kemudian nanti akan ada presentasi ya, presentasi di konferensi internasional kayak gitu ya. Jadi nanti setelah seminar, kemudian nanti di jam siang biasanya nanti akan dibagi jadi beberapa kelompok dan nanti diminta presentasi atau menyampaikan hasil dari Kian dalam bahasa Inggris gitu ya. Dalam bahasa Inggris presentasinya. Karena yang tahun kemarin juga sama dalam bahasa Inggris ya, gitu ya. Jadi baca aja enggak apa-apa. Nanti bikin apa namanya? Bikin PowerPoint gitu ya, bikin PowerPoint kemudian nanti apa dalam bahasa Inggris dan tahun kemarin itu dibatasi presentasinya kalau tidak salah 10 menit ya kalau nggak salah maksimal 10 menit sehingga disampaikan dengan cepat kemudian nanti ada tanya jawab sebentar kemudian selesai gitu aja ya. Jadi ini ada 12 ringkasannya ada 12 tapi yang di buku panel ada beberapa yang tidak saya sampaikan itu ya. Jadi poin-poinnya ada 12 yang berkaitan dengan proses bimbingan dia. Dan insya Allah nanti untuk seminarnya tanggal 15 Juli 2025 gitu ya. Masih cukup lama dan topiknya adalah tentang perawatan anak insya Allah. Nah, lain-lain ini hasil kian akan dipresentasikan sudah kemudian akan dipublikasikan di Proceeding ya nanti kita sudah punya ini Bapak Ibu sudah punya website Proceeding yang itu sudah online dan nanti bisa dipersani ya websitenya nanti akan saya lampirkan untuk alamatnya nanti hasil-hasil yang sudah disubmit kemudian nanti terbit di Proceeding ya. Kemudian setelah presentasi nanti mahasiswa langsung submit ke proceeding. Jadi nanti mekanismenya adalah ketika teman-teman sudah selesai bikin kian, kemudian sudah selesai bikin naskah publikasinya, kemudian nanti presentasi dan nanti setelah presentasi langsung disubmit. Jadi nanti acara selesai sudah tidak ada beban pulang ke rumah sudah tidak ada gitu ya. Disubmit kemudian nanti bukti subnya bisa di screenshot kemudian disimpan dulu kemudian nanti ketika akan daftar Sumpanas baru dikonfirmasi ke saya kalau sudah submit dan nanti kan saya cek di sistem sudah ada papernya atau belum gitu ya. Karena angkatan yang 2023 kemarin ini ada yang submit kosongan, jadi tidak ada isinya gitu. Ada beberapa yang sudah saya konfirmasi, jadi apa namanya, yang tahun 2023 kemarin yang akan sumpah besok itu ada satu atau beberapa orang yang submit di website tapi tidak ada isinya. Nah ini apa namanya, yang tahun depan harapannya tidak ada, sehingga nanti akan ditambahkan sebagai syarat untuk Sumpanes adalah bukti submit dan juga artikelnya ada gitu. Jadi tidak hanya bentuk screenshot tapi nggak ada isi artikel tapi ada isi artikelnya. Gitu ya. Nanti akan saya cek di akun Bapak Ibu semuanya. Gitu. Kemudian ini adalah website yang jadi promosi kita kemarin di tahun 2023. Jadi tahun kemarin kita mengundang
pembicara dari Kanada, kemudian dari Mesir, kemudian dari Filipina dan dari Unima gitu ya. Pak Irul kemarin yang mengisi apa webinar yang dari Unima gitu. Kemudian ini adalah website yang sudah online ya Bapak Ibu semuanya. Ini nanti akan saya share PowerPoint-nya dan nanti bisa dipersani untuk websitenya. Jadi seperti ini websitenya. Eh, ini saya yang setting, saya setting gelap karena lebih nyaman di mata. Karena kemarin saya milih warna putih itu ketika dibuka kok mencolok dan sebagainya nggak nyaman ya di mata. Sehingga saya milih warna gelap karena lebih nyaman di mata dan ketika kita apa membaca beberapa artikel lebih lebih nyaman, lebih friendly di apa ketika kita melihat. Kalau warna putih lebih mencolok sehingga apa saya milih warna yang gelap kayak gitu ya. Ini di bawah ini ada alamat linknya nanti bisa diklik kemudian bisa dibaca-baca. Nanti kita sudah membuat rekapan kegiatan. Ini ada apa sertifikat, ada video yang full ya seminar 2 atau 3 jam ya gitu. Kemudian ada yang versi pendeknya untuk promosi, ada sertifikat dan sebagainya. Ini sudah kita lampirkan komplit yang ada di website ini. Nah, ini tahun depan kita akan juga lampirkan ketika teman-teman semua sudah selesai kegiatan webinar. Jadi ketika sudah lulus itu sudah buktinya masih ada di website ini. Seperti itu. Oke, nah ini ada contoh Bapak Ibu. Contoh judul yang tahun kemarin ini bimbingan saya, kemarin saya bimbing ada 5. Penerapan terapi akupresur dalam menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi di Parimono, mungkin ini di komunitas gitu ya, di komunitas akupresur. Jadi contohnya seperti ini kurang lebih. Yang kedua ini yang kemarin topiknya di RSC, pengaruh terapi berjemur dan apa jalan pagi pada pasien dengan Sundowning syndrome di ruang psikogeriatri. Ini kemarin pengambilan apa namanya pasiennya ada di RSC Magelang gitu ya. Kemudian ini ada lagi penerapan kompres bawang merah untuk menurunkan demam pada anak dengan febris dan sebagainya. Ya, ini kalau tidak salah di komunitas ya, di komunitas pada apa pasiennya anak ya pediatrik kemudian komunitas. Kemudian ini yang berikutnya penerapan teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan skala nyeri pada pasien fraktur tibia dengan gangguan mobilitas fisik. Ini kalau nggak salah kemarin di RSUD Tidar, ya, RSUD Tidar mengambil topiknya ya. Kemudian yang berikutnya penerapan senam Kegel untuk memperbaiki fungsi kandung kemih pada pasien dengan impotensia ini di rumah sakit ya. Saya lupa di mana, tapi ini di hospital sepertinya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu beberapa topik-topik yang bisa diambil ya. Ini contohnya, jadi judulnya ya gini ada penerapan, ada pengaruh, ada penerapan dan sebagainya ya. Jadi apa? Ini implementasi karena kita menggunakan EBW berarti ya pengaruh atau mungkin penerapan itu ya boleh-boleh aja gitu ya dan sebagainya. Nah, ini adalah skema Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan di awal, skema pengerjaan Tian. Ada 3 skema. Nanti kita milih yang mana monggo ya. Nah, yang pertama adalah Tian diselesaikan di semester gasal, proposal sampai dengan hasil ujiannya tetap digenap kayak gitu. Nah, ini sepertinya apa namanya semoga lebih opsi yang lebih mudah ya. Jadi Tian selesai di semester gasal, termasuk proposalnya selesai, kemudian selesai nulisnya, tinggal nanti di semester genap, tinggal nunggu jadwal ujian, daftar, kemudian selesai gitu ya. Jadi tidak ada beban kian di semester genap kecuali hanya ujian saja. Ini skema yang pertama. Nah, skema kedua adalah pengelolaan pasien di semester gasal, penyusunan laporan di semester genap. Nah, ini opsi yang kedua. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti mengelola pasien di semester gasal, ya, misalkan di stase jiwa komunitas, atau di jiwa, atau di KM, atau mungkin di anak gitu ya, di gasal. Tapi nanti laporannya dipending dulu, tidak diketik di semester gasal, kemudian langsung disusun di semester genap bimbingan dan sebagainya kayak gitu. Boleh kayak gitu ya. Nanti di semester genap tinggal nanti bikin laporan dan juga nunggu seminar hasil kayak gitu. Ini opsi yang kedua ya. Opsi kedua ini menunda pekerjaan yang tadinya bisa dikerjakan di semester gasal tapi dikerjakan di semester genap. Kayak gitu. Tapi yang opsi pertama ini langsung dikerjakan selesai kemudian digenap tinggal nunggu ujian aja gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pengolahan pasien dan penyusunan laporan di semester genap. Jadi semester gasal itu tidak ngerjain kian apa-apa ya. Jadi hanya stase aja, pekerjaan stase rutinnya gitu. Kemudian nanti memikirkan kiannya sudah ada di semester genap kayak gitu. Jadi ambil pasien di genap, kemudian nanti dikonsulkan, kemudian ujian dan sebagainya. Nah, yang
Poin ketiga ini yang tahun kemarin ini banyak dilakukan oleh mahasiswa gitu. Yang tahun kemarin banyak di opsi yang ketiga dan ternyata ya menjadi kurang maksimal gitu ya. Nah, kemarin saran dari teman-teman dosen itu ya kalau bisa sih di opsi pertama aja. Jadi selesai di semester gasal itu selesai proposal dengan hasil. Kemudian di semester genap nanti tinggal tunggu seminar aja. Itu yang apa namanya eh, kelihatannya lebih lebih ringan gitu ya. Meskipun di semester gasal ada 21 SKS lah, ada beberapa banyak sekali SKS gitu ya. Tapi ya itu menjadi satu tantangan ya bagi teman-teman semua untuk berbagi waktu ya, berbagi waktu antara pekerjaan stase di Bangsal, kemudian mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja yang ada di rumah sakit, kemudian membagi antara dengan nyusun kiang, kemudian praktek, bikin askep dan sebagainya gitu ya. Nah, yang skema pertama ini lebih lebih challenging, lebih menantang. Apa? Karena kita akan ditantang dengan manajemen waktu ya, kapan bekerja, kapan bikin kian dan kapan konsultasi dan sebagainya. Tapi nanti ketika setelah selesai 3 sel nanti digenap sudah lebih nyantai karena apa? Karena sudah selesai gitu. Tinggal nunggu ujian aja. Dan stase yang memang ada di semester genap gitu ya. Jadi masing-masing skema ada plus minusnya. Nanti Bapak semuanya diskusi dengan pembimbing, kemudian ditentukan disepakati mau model yang seperti apa gitu ya Bapak semuanya. Itu kalau saran saya mending di skema satu aja, jadi kian selesai kemudian digenap tinggal nanti nunggu ujian. Itu lebih apa, kayaknya lebih ringan ya, daripada dikerjakan di semester di skema 2 atau skema 3 gitu ya. Begitu, ini hanya advice saran aja ya, tapi teman-teman nanti menentukannya eh, dengan pembimbing ya, dipertimbangkan kemudian didiskusikan dan sebagainya ya gitu. Kemudian, nah ini jadwal Bapak Ibu. Jadwalnya ini sekarang 13 September, kemudian bimbingan September sampai dengan Juni ya. Lama sekali, ya lebih dari 3 atau 4 bulan ya, lebih ya gitu. Kemudian persiapan ujian Juni, kemudian ujian hasil 9 sampai 21 Juni. Pengumpulan berkasnya sebelum apa namanya sebelum webinar ada atau tanggal 10 sampai 13 Juli, presentasi tanggal 15 Juli dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini rangkaian kegiatan di Kian saja. Tapi kalau yang stase lain saya kira akan tanggalnya berbeda. Tapi ini di Kian kurang lebih seperti ini. Jadi ada 6 fase ya. Ada sekarang presentasi bimbingan, kemudian ada bimbingan, ada ujian akhir, kemudian ada seminar hasil ya, ada pengumpulan berkas, kemudian ada persiapan dan sebagainya. Jadi masih cukup lama ya gitu ya. Tapi meskipun lama, sekali lagi saya ingatkan, jangan dipepet ke di bulan Juni ya. Kalau bisa sih kasusnya diambil yang awal-awal atau mungkin di skema pertama tadi itu lebih lebih nyantai dan nanti digenap tinggal minggu ujian aja. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini ada contoh topik yang Bapak Ibu. Ini contoh aja mungkin kalau kalau misalkan saya disuruh bikin kiana gitu ya, saya disuruh bikin kiana itu misalnya aja kayak gitu. Saya ingin ngambil topik ini Bapak Ibu tentang kasus stroke yang berulang gitu ya. Jadi ini ada satu evidence, ada satu jurnal yang menyampaikan kalau orang stroke itu, orang yang kena stroke dia bisa kambuhan, bisa berulang kayak gitu. Nah, dia berulangnya berapa lama? Maka di sini ada evidence-nya. Jadi di sini ada tiga ini Bapak Ibu, ada tiga apa namanya? Tiga waktu yang menunjukkan stroke dia bisa berulang. Dan biasanya di angka-angka ganjil ya, di tahun yang apa bulan atau first 30 hari. Jadi pasien sembuh stroke tanggal sekarang, sebulan berikutnya dia kambuh lagi. Yang kedua adalah 90 hari atau 3 bulan ya gitu. Yang berikutnya kemudian setahun, yang berikutnya ada 5 tahun. Jadi ini apa? Ada beberapa opsi waktu atau mungkin bukan opsi sih apa namanya survei waktu yang sudah dilakukan oleh semua. Jadi kambuhnya ini yang paling sedikit adalah ketika 30 hari ya, gitu. Ya, 30 hari, kemudian ada 90 hari, ada setata, kemudian yang terakhir adalah ada 5 tahun. Jadi kayak gitu. Ya, jadi ini pada stroke yang rekuren. Gitu. Ada yang saya blok ini adalah keterangan tahunnya. Yang kedua adalah ini Bapak Ibu, sama ya. Jadi recurrent ischemic stroke. Nah, di paper ini juga disampaikan kalau orang stroke dia akan kambuh di tahun yang pertama, ketiga, dan kelima setelah dia stroke kayak gitu.
Tapi bukan artian ketika orang suku dia pasti akan kambuh, tidak. Tapi ada sebagian yang dia kambuh, ada sebagian yang dia safety atau aman sampai dengan apa tahun-tahun selanjutnya, tidak kambuh sama sekali. Tapi ada yang kambuh. Nah, ketika kambuh itu dia ada di tahun yang pertama, ketiga, dan kelima kalau didasarkan dari paper ini. Tapi paper sebelumnya, ya surveinya adalah berbeda. Kambuhnya di 1 bulan, kemudian yang kedua ada 90 hari, yang ketiga adalah setahun, yang keempat adalah 5 tahun. Gitu. Jadi masing-masing paper dia punya satu temuan yang beda-beda, tapi tidak jauh berbeda karena dia masih menyampaikan setahun, ada 5 tahun dan sebagainya. Jadi nggak jauh beda gitu. Nah, untuk intervensinya adalah bisa menggunakan ini Bapak Ibu apa suportif edukatif atau ring of motion kayak gitu. Jadi ini terapi-terapi yang diberikan seorang pasca stroke atau post stroke pasien. Jadi pasien-pasien yang dia sudah sembuh dari stroke untuk mempercepat ini apa namanya recovery-nya kayak gitu. Ya. Dan selain ini di paper ini disampaikan bahwa dia juga edukasi berkaitan dengan ini apa namanya lifestyle dan sebagainya, gaya hidup dan sebagainya kayak gitu. Karena umumnya pasien-pasien yang stroke yang kambuh itu dia tidak mengetahui penyebabnya apa, sehingga dia sembuh dari stroke kemudian di tahun-tahun berikutnya dia kadang-kadang kambuh dengan gejala dan atau mungkin dengan penyebab yang sama. Nah, di sini menjadi poin penting bahwa edukasi pasien stroke menjadi hal yang sangat-sangat penting Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kita mengolah pasien dengan stroke itu yang penting edukasi dari penyebabnya apa gitu. Kalau pasien dia memang hipertensi berarti ya diedukasi tentang hipertensi dengan dalam informasi yang benar-benar detail kayak gitu ya. Batas tensinya berapa, kemudian yang boleh makan apa dan sebagainya itu harus disampaikan dengan detail dan itu melibatkan antara apa, pasien dengan keluarganya sehingga nanti dia tahu dan tidak kambuh di waktu yang akan datang kayak gitu ya. Jadi ini beberapa apa contoh evidence yang bisa kita terapkan kayak gitu. Nah, di paper ini disampaikan kalau orang dengan apa namanya atau konsep edukasinya adalah dia selama 7 hari. Jadi 2 hari dia edukasi, 5 hari dia menggunakan mentoring. Mentoring itu adalah dia mengajarkan room, kayak gitu, room pasif dan sebagainya. Sehingga pasien nanti dia bisa mempercepat fase apa namanya healing atau penyembuhan dari stroke-nya. Karena pasien dengan stroke umumnya dia ketika sembuh dia ada bekasnya. Bekasnya adalah kelemahan di sebagian ekstremitas yang dia lumpuh. Nah ini bisa dioptimalkan dengan ini mentoring selama 5 hari. Kalau dilihat dari paper ini kayak gitu ya. Nah ini hanya contoh saja penerapan EBP pada pasien yang dia post stroke. Jadi selain edukasi tentang stroke, edukasi dari penyebab, kita juga mengajarkan, mendemonstrasikan bagaimana melatih agar pasien dia lebih cepat sembuhnya dan dia tidak terhindar atau dia terhindar dari stroke yang tadi ya, yang rekuren atau kambuh. Gitu. Ya, kambuhnya tadi ada yang 1 bulan kambuh lagi, kemudian 90 hari dia kambuh lagi, ada yang setahun, ada yang 5 tahun dan sebagainya. Gitu ya. Jadi masing-masing member dia tadi ya ada temuan yang beda-beda. Tapi intinya kesimpulannya ada yang bisa kita garis bawahi, tentu dia bisa kambuh titik itu. Cuman tidak semua pasien stroke dia akan kambuh. Tergantung dia bagaimana manajemen ketika dia sudah pulang dari rumah sakit gitu. Apakah rutin atau tidak rutin atau mungkin dia akan keluarganya dia bagaimana itu kan juga penting gitu ya. Sebagian pasien stroke ketika dia pulang ke rumah nggak ada yang ngopeni atau keluarganya kurang ngopeni sehingga problem kemudian dia kepikiran, dia stres dan sebagainya yang kemarin saya sampaikan di artikel ya menjadi tidak stabil kejiwaannya dan sebagainya menjadi tinggi resiko kena stroke lagi gitu ya. Jadi apa kompleks ternyata kalau kita menangani pasien dengan stroke. Jadi satu penyebab saja misalkan kita edukasi pasien yang stroke dengan hipertensi itu sudah benar-benar titik yang benar-benar apa yang harus kita perhatikan hipertensi. Jadi diedukasi hipertensi sampai dengan hal yang detail di rumah tuh dia boleh ngapain, nggak boleh ngapain, kemudian makanya dia boleh makan apa ya tidak boleh apa harus disampaikan dengan detail biar dia tidak kambuh lagi ya gitu ya. Karena kalau yang stroke dia sering kambuh gitu dia pasti akan trauma. Nah, ketika trauma itu otomatis akan membuat fase apa healingnya atau penyembuhannya akan juga akan menjadi semakin semakin panjang kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah ini yang bisa kita apa namanya ambil dari beberapa kesimpulan dari 3 jurnal. Jadi stroke dia bisa kambuh, kemudian intervensi yang bisa kita coba adalah edukasi berkaitan dengan stroke ya, eh, detail tentang stroke. Yang kedua adalah apa namanya mentoring dengan mendemonstrasikan beberapa ROM yang bisa kita terapkan, ROM ya gerakan kaki, tangan dan sebagainya. Mungkin sudah banyak di ini ya, di referensi gitu, Pak Ibu semuanya.
dan sebagainya. Ini step yang terakhir ya, Bu. Dan saya izin share lagi, Bapak Ibu. Izin share lagi. eh, Baik, semoga sudah terlihat. Saya nggak akan share ini, Bapak Ibu. Baik, kemarin itu tadi saya baca ada alat yang digunakan untuk ini RGB, tapi dia menggunakan robot, Bapak Ibu. Jadi sudah tidak menggunakan apa namanya tangan, tapi dia menggunakan robot. Ya, jadi kayak alat itu. Sebentar saya carikan. Kalau sekarang sepertinya masih menggunakan tangan ya, tapi ini di evidence saya tadi baca ini apa namanya dia menggunakan robot, Bapak Ibu. Menggunakan robot. Oke ya, semoga juga terlihat ya. Nah, ini mungkin temuan baru ya, temuan baru yang apa yang menjadi inovasi dalam kompresi atau CPR, Bapak Ibu. Jadi kalau yang apa selama ini kita tahu bahwa CPR dia menggunakan ini ya, menggunakan tangan ya dengan posisi yang lurus dan sebagainya, yang mungkin saya yakin sudah pada hafal semuanya CPR. Tapi ini sekarang dikembangkan menggunakan alat, Bapak Ibu. Namanya Lucas ya, Lucas Gas Compression System. Jadi dia menggunakan alat, tidak menggunakan apa namanya tangan lagi. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi kelihatan ya, seperti ini kurang lebih bentuknya. Nah, ini ya saya gini. Jadi dia kompresi tapi dia menggunakan kayak semacam robot ya gitu. Kemudian dia berfungsi untuk kompresi apa namanya jantung pasiennya ya. Cuman tadi ya kita perlu tahu plus minusnya apa menggunakan robot gitu ya. Entah eh, apa akurasinya kemudian apakah dia menggunakan baterai atau mungkin alatnya butuh dikalibrasi kan kita butuh tahu itu sehingga penggunaan kompresi menggunakan robot ini barangkali akan mengurangi aspek kelelahan karena kompresi karena sering ya teman-teman perawat ketika dia kompresi capek sekali karena harus cepat kayak gitu dan sebagainya tapi ini menggunakan robot sehingga dia butuh memantau aja apa ketepatan titiknya di titik kompresinya yang ada di torak kayak gitu. Nah ini menjadi inovasi Bapak Ibu semuanya ya. Dan ini ada satu kasus menarik yang ada di website ini. Ini websitenya adalah lucasrepcpr.com. Nanti saya share untuk linknya Bapak Ibu. Nanti bisa untuk belajar di rumah. Eh, nah, ini ada satu case menarik, jadi 8 jam 42 menit resusitasi. Kita bisa membayangkan, ada orang yang dia diresusitasi selama 8 jam ya, jadi lama sekali ya. Lama sekali dan sebagainya gitu. Nah ini ketika diklik ada videonya, ini bisa dilihat ya Pak. Semuanya ini bagian dari inovasi. Jadi sekarang banyak inovasi yang ada di kesehatan, ya di nursing atau di medicine, yang dia menunjukkan kemajuan teknologi gitu ya. Jadi menggunakan robot dan ini ada juga banyak case, ada banyak kasus yang menarik yang bisa kita gunakan ya untuk apa? Menambah informasi kita ya, sebagai tenaga kesehatan terkait dengan CPR. Jadi menggunakan robot ya gitu ya dan sebagainya. Seberapa ribetnya saya belum membaca paper utuhnya, tapi kalau saya lihat di sini sepertinya harus benar-benar cepat ya, cepat memasang alatnya, cepat meletakkan posisi apa kompresinya biar tepat di titik ini ya, titik yang di toraknya ya gitu. Jangan sampai miring, jangan sampai dan sebagainya. Karena kalau miring sedikit aja nggak kena jantung ya nggak akan efektif dan sebagainya. Gitu. Jadi apa? Nah, ini saya kira sangat-sangat menarik ya, Lukas ya, namanya gas compression system. Kemudian yang kedua aja nih Bapak Ibu. Yang kedua adalah terapi cancer tapi menggunakan ini nanorobot Bapak Ibu. Sama-sama menggunakan robot. Nah, sekarang ini memang banyak dikembangkan robot ya, atau AI menggunakan robot dan robot itu nanti akan di apa namanya? Dia masuk di tubuh di tubuh pasien kemudian dia akan menghancurkan sel-sel kanker yang ada di tubuh pasien ya gitu. Gimana caranya saya masih belum belum apa namanya? Belum kepikiran secara detail ya gitu. Tapi ini konsep yang sangat bagus. Jadi mereka membuat robot yang sangat kecil kemudian dia dimasukkan ke tubuh kemudian dia akan menyerang sel kanker ya pasiennya, kemudian dia akan dihancurkan sampai titik yang paling bawah, sampai yang radikal dan sebagainya kayak gitu, yang paling bawah sekali. Ini paper apa ditulis oleh apa namanya penulis dari Pakistan kayak gitu. Jadi nanorobot. Jadi inovasi berkaitan dengan cancer treatment. Jadi menggunakan robot. Jadi selain menggunakan kemo, selain menggunakan terapi lain, itu tetap menggunakan robot. Jadi robotnya dia akan menghancurkan sel-sel kanker gitu. Nah, di paper ini juga ada apa namanya ilustrasinya seperti ini.
Ya. Saya nggak kebayang robotnya seperti apa, kemudian dia bentuknya apa, kemudian apa namanya, dia kerjanya seperti apa. Setelah dia selesai kerja, apakah keluar lagi atau dia akan hancur itu kan apa namanya? Kita perlu tahu ya Bu, sebenarnya. Jadi benda asing yang masuk ke tubuh nanti ya tetap akan dianggap benda asing kayak gitu. Nah ini robot kan tetap dianggap benda asing oleh pembuluh darah dan sebagainya. Apakah nanti robotnya akan tetap stay di tubuh pasiennya atau nanti gimana cara ngeluarinya itu kan juga saya belum baca sampai sedetail itu karena ini apa namanya butuh kehati-hatian ketika membaca gitu karena ini hal yang baru dan saya kira akan jadi satu harapan baru bagi mungkin pasien-pasien yang dia menderita cancer ya cancer apa saja gitu karena ini apa sebagai supportive terapi atau mungkin terapi pengganti terapi utama sepertinya gitu ya. Jadi robot entah robotnya bentuknya seperti apa saya tidak tahu tapi yang jelas robotnya masuk di tubuh pasien kemudian dia menghancurkan sel-sel kanker gitu, dan sebagainya. Nah, cuman ini belum jangan diterapkan di Kian. Kian tidak sampai ke tahap ini. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau ingin mengelola pasien kanker ya silahkan tapi tidak belum menggunakan yang nanorobots gitu ya. Ataupun menggunakan yang lukas ini juga apa namanya alatnya juga tidak tahu ya, apakah di tempat kita sudah ada atau belum. Ya, karena saya kira ini sangat alat yang sangat baru dan memang apa namanya butuh experience ya, butuh pengalaman orang yang pernah menggunakan lukas ini, kemudian plus minusnya di mana, kemudian aspek keberhasilannya dia berapa persen itu kan kita kita perlu tahu itu sebelum menggunakan apa namanya chest compression system kayak gitu ya dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Jadi ini apa namanya inovasi ya inovasi di kesehatan akan terus berkembang kayak gitu terus berkembang dan dulu ya dulu sudah lama sih ada apa, pasien dari Jerman yang sembuh dari HIV itu juga dia juga bagian dari inovasi juga stem cell itu. Jadi stem cell bisa menyembuhkan penyakit yang tadinya nggak bisa disembuhkan. Nah, sekarang tuh banyak penyakit yang nggak bisa sembuh, tapi jadi bisa sembuh. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Yang tadinya dikenal nggak bisa sembuh, DM itu sekarang bisa disembuhkan dengan stem cell, tapi DM tipe 1. Tipe 2 saya belum baca risetnya. Tipe 1 dia pakai apa namanya stem cell ya, stem cell kayak gitu. Kemudian di Cina itu ada juga Bapak Ibu. Di Cina itu ada apa operasi ya pengambilan tumor otak tapi menggunakan robot tapi jarak jauh. Jaraknya mungkin sekitar 3.100 kilometer kalau tidak salah. Jadi dokternya itu di tempat yang sangat jauh, kemudian pasiennya di beda tempat, kemudian dia meremote dari jauh, dari jarak jauh. Jadi kayak sedang main game itu loh, main game tapi dia mengoperasi tumor otak atau dia sedang operasi di liver atau apa gitu, saya baca di videonya itu kayak gitu. Jadi jarak jauh dari 3.100 kilometer kalau tidak salah. Jadi jarak yang sangat-sangat jauh sekali. Dan dia menggunakan sinyal 5G, Bapak Ibu. Sudah bukan 4G tapi 5G. Jadi 5G itu dia sinyal yang diyakini sinyal yang cukup kuat untuk mengendalikan alat yang untuk operasi dengan robot yang dia ada di ruang operasi di tempat pasien. Kayak gitu. Jadi dokternya dia di tempat yang berbeda tapi jaraknya sangat jauh sekali. Kemudian dia mengendalikan ini, mengendalikan apa namanya, mengendalikan operasinya itu di tempat yang berbeda. Jadi seperti itu ya. Ini bagian dari inovasi-inovasi yang mungkin akan menjadi satu temuan-temuan baru di penyakit-penyakit yang nggak sembuh sekarang disembuhkan bisa gitu ya. Mungkin nanti akan ada inovasi penyembuhan apa lupus DM dengan cepat juga akan ada dan sebagainya gitu ya. Yang lupus DM yang mungkin bertahun-tahun baru bisa kering sekarang barangkali akan ada yang lebih cepat sebulan kering barangkali akan ada. Tinggal nanti bagaimana risetnya saja gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi ternyata banyak hal-hal baru yang perlu kita pelajari dan kita perlu berkembang setiap hari ya. Makanya dengan Kian ini harapannya bisa apa namanya mengembangkan inovasi kita, mengembangkan cara berpikir kita biar lebih inovatif dan bisa lebih sifatnya solusi ya menyelesaikan masalah yang terutama di masalah klinis yang ada di hospital atau di komunitas ya gitu Bapak Ibu. Baik itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Saya tak izin ngecas sebentar ya. Izin bertanya Pak Adi. Izin bertanya Pak Adi. Baik silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Nggih, izin bertanya Pak. Oh iya Bu Indah. Monggo, pripun Bu? Nggih.
Nggih. Pak, izin bertanya untuk website atau link gitu yang bisa mendukung untuk apa itu pembuatan kian derek di-share. Terima Oh, kasih. nanti nggih saya ini ya, saya rekapkan websitenya. Tapi mohon maaf ini saya sering menggunakan bahasa Inggris, Bu Indah. Jadi bahasa Inggris kemudian apa namanya? Saya terjemahkan, gitu terjemahkan di Google atau kalau saya tidak tahu pakai Google gitu. Kemudian nanti kita bisa tahu ya maksudnya. Jadi nanti akan saya siapkan websitenya, kemudian saya akan sharekan di apa ke grup. Insya Allah nanti kita akan ada grup sendiri, grup Kian gitu 2024. Kita akan sharekan beberapa informasi website atau mungkin artikel yang bisa digunakan gitu nih untuk Kian. Ya. Gitu nggih Bu Indah nggih, saya siapkan. Ya, terima kasih, Pak. Monggo, ya sama-sama. Monggo ada lagi Bapak Ibu pertanyaan Permisi, seputar Pak Kian. Adi. Nggih, Ya, Pak Adi, sinten nggih, Safira Bu izin Safira. bertanya. Nggih. Pripun, Bu? Ya, mengenai apa kasus yang diambil di semester Mm-mm. ganjil ini untuk apa pembagian dospemnya itu menunggu atau gimana ya? Pembimbingnya nggih. Misalkan mau ambil nggih, misalnya kan mau Hmm. ambil kasus. Nah, terus Hmm, hmm, hmm. kalau di S1 kan itu ngisi form link Google Form itu terus pilih Ya. apa dosen sama tema. Apakah seperti Hmm, itu hmm. juga? Oh, mboten, beda. Jadi yang sekarang ini sudah saya bagi dosennya, sudah saya bagi topiknya, dan tentunya itu saya juga diskusikan dengan pembimbing, maaf dengan Pak Priyo dan juga Bu Dekan kemarin, dan ACC insya Allah untuk pembimbingnya. Dan saya baginya adalah random, Bapak Ibu, random. Jadi saya tidak milih by request tidak, tapi saya random baginya. Jadi misalkan nomor satu sampai sekian dengan Pak siapa, dengan Bu siapa itu sudah saya bagi dengan random. Jadi saya tidak memilih dari request. Misalkan ada dosen bilang ke saya, Pak Adi saya tidak mau bimbing itu, terus tidak ada. Pak Adi saya mau ya tidak. Jadi semuanya saya pilih dengan random. Jadi ada yang berbeda dengan skripsi, ada yang sebenarnya ada yang sama dengan pembimbing skripsi ya. Ini akan saya bagikan. Jadi sudah saya bagi pembimbingnya, kemudian yang kedua juga sudah saya bagi topik besarnya tadi. Jadi respirasi atau aktivitas fisik atau mungkin yang sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibunya bisa ketika sudah masuk stase bisa mulai mencari topik yang sesuai kemudian dikonsulkan dengan pembimbing. Ngoten nggih, Mbak Safira, Bu Safira. Berarti kita Nggih. nunggu pembagian dosennya dulu baru ambil kasusnya seperti itu, Pak. Iya, iya, tapi segera saya bagikan itu sudah jadi. Sudah jadi, saya sudah tinggal Ya. nge-share saja. Sebentar, saya anu dulu, saya close dulu, saya share ya Bapak Ibu. Tapi ini sekilas ya, tidak saya share sekarang. Saya hanya menampilkan saja. Sebentar, Excel. Jadi sudah saya bagikan. Nah, seperti ini kurang lebih, semoga sudah terlihat, nggih. Ini saya pisah Excelnya ada yang kelas RPL atau paralel, ini sendiri ada 78 ya, Bapak Ibu, 78 mahasiswa. Ini sudah saya bagi ya, pembimbingnya macam-macam. Ini saya skip-skip aja nanti saya bagi, saya sharekan ketika sudah ada SK-nya. Ini yang reguler juga sudah ada. Jadi sudah ready, tinggal bagi aja, tinggal nunggu SK kemudian saya segera untuk bagikan ya. Ya. Ya, Gitu nggih, baik, Pak. Mbak Terima Safira kasih. nggih. Nggih, sama-sama ya. Ya, Pak. Nggih. Gitu Izin Bapak Ibu, bertanya, monggo kalau ada pertanyaan silahkan. izin Izin bertanya, Pak. bertanya Pak Adi. Oh nggih. Nggih, Silahkan berarti Mas tidak Andrivan perlu atau siapa? nggih, Andrivan Pak. Berarti kita tidak perlu Gimana? mengajukan ethical clearance ke rumah sakit nih Pak. Tapi diulangi Mas, suara jangan nggak jelas. Nggak jelas suaranya. Eh, maaf Pak Adi, berarti kita tidak perlu mengajukan ethical clearance di rumah sakit nih. Eh, Mohon maaf kemarin yang teman-teman RSC itu diminta untuk ini apa namanya membawa surat keterangan gitu dari RSC. Setahu saya Oh dari gitu. RSC, tapi yang lain itu tidak Oh diminta. iya Pak. Kemarin ada yang dari Tidar, dari beberapa hospital tidak diminta, seingat saya. Tapi yang RSC itu ada beberapa, ada 4 orang apa ya kemarin atau 3 orang Oh, yang meminta pengantar verifikasi berarti terkait pengambilan data pasien kayak oh gitu. gitu. Oh, Nggih. berarti spesial Jangan RSC tanya nih. Bu Irma nggih Mas Andrifan. Oh Tanya gitu. Bu Irma, Iya Pak. Mbak Irma itu yang angkatan kemarin. Oh gitu. Nggih, nggih, gitu Spesial kurang RSC. lebih. Nggih, terima kasih Oh Pak. ya, nggih. Ya, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak.
Nggih, monggo Bu Erlin. Nggih, Pak, saya mau tanya, ini kan kita setiap stase juga mendapat tugas untuk ambil kasus. Nah, itu boleh Nggih, tidak dengan pasien yang sama untuk yang sudah enggak apa-apa, untuk enggak apa-apa. kian Nggih, dengan itu namanya enggak apa-apa, enggak masalah Bu. Iya, enggak apa-apa diambil dengan pasien yang sama. Jadi kan nanti sekalian ya, kasus yang apa namanya, yang dikelola dengan kasus yang memang itu akan diambil kian itu enggak apa-apa. Kemarin sudah kita bahas itu di apa rapat dosen dan insya Allah enggak sama. Gitu. Jadi sekalian, nanti ambil askap sekalian kian itu juga enggak. Jadi biar semuanya tidak dua kali kerja ya, biar sekali. Oh, nggih, Pak, matur suwun. Nggih, nggih, sama-sama nggih. Oh, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan. Seputar kian. Saran saya di skema satu aja. Nah, kasusnya di semester satu selesai di semester gasal itu sudah apa namanya aman ya. Nanti semester genap tinggal nunggu ujian aja. Kayak gitu. Lebih nyantai daripada nanti ngambil kasus di semester genap mepet ya, mepet nanti belum ujian, belum nanti persiapan seminar, belum nanti ada hukum dan sebagainya. eh, Agak ribet. Jadi mending ambil kasusnya di semester satu semester gasal. Nanti mungkin di KDP atau di jiwa komunitas atau di mana. Misalkan Bapak Ibu semuanya dapat stase jiwa komunitas, tapi ambil kasusnya di KMP juga ada masalah, tidak apa-apa. Tidak harus selalu di Jikom. Misalkan stase KMP atau stase jiwa komunitas, praktek di komunitas, nanti pas kebetulan ada pasien yang memang butuh intervensi KMP, ya boleh di KMP, ambil di KMP. Tidak harus di jiwa, seperti itu. Atau mungkin mau sekalian mengelola pasien jiwa dengan di komunitas, kemudian fokusnya di jiwa juga tidak masalah. Itu tidak apa. Oke, ada lagi pertanyaan Bu Ibu? Izin bertanya Pak Adi. Oke, Mas Susilo, oke, pripun Mas? Oke. Maaf Pak, untuk format penulisan apa ada buku panduannya Pak seperti Oh ada, kemarin? Seperti enten. Ya, ada buku panduan, sudah kita cetak di TU, tinggal dibagikan aja. Insya Allah nanti saya akan sharekan untuk apa software-nya, jadi nanti teman-teman akan menerima software dan juga ada hard file-nya ya, gitu ya. Jadi sudah kita cetak, itu di TU sudah ada ya. Sudah ada dan nanti akan saya bikin grup, kemudian saya sharekan untuk materi yang saya sampaikan tadi, kemudian apa namanya soft file-nya ya dari panduan dan sebagainya ya. Gitu. Oke. Gitu kayak Mas Susil, oke. Sudah siap insya Allah, oke. Tinggal share Pak. saja. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan. Tidak ada nggih sepertinya nggih. Ya, baik. Mungkin cukup. Oh, cukup ya. Ya, baik. Bertanya Baik, Pak Bapak Ibu Adi. semua. Oh, nggih, monggo. Nggih. Ya, Bu Rosa Datin. maaf Pak Pripun, Adi, Bu? mungkin saya Nggih. ya, mungkin tadi saya nggak begitu menyimak untuk Oke. kelolaan pasien, mungkin diminimalkan berapa hari Pak Adi? Kemarin sih pas rapat dengan dosen tidak ada minimal berapa hari. Tapi paling tidak pastinya dia belum direncanakan pulang dan belum masuk ke fase discharge planning gitu. Jadi misalkan pasien baru ya baru datang di Bangsal, dikelola, kemudian nanti kan paling nggak dia 2-3 hari di Bangsal kemudian dia pulang gitu. Atau mungkin pasien yang belum masuk di discharge planning, misalkan pasien hari ini visit kemudian dokter visit kemudian boleh pulang itu kan susah dikelola. Jadi paling tidak nanti apa pasien baru yang baru masuk kemudian dikelola atau mungkin pasien yang sudah ada di Bangsal dan memang belum ada rencana pulang ya itu dikelola ngoten Oh ya, berarti nggak gitu. ada batasannya ya Pak Adi ya? Tidak ada, nggih. Kecuali memang itu Oh di iya. komunitas itu nggih, di komunitas itu nggak masalah. Misalkan prakteknya di KMP atau di stase Gadar gitu ya, tapi pengambilan case-nya di komunitas dengan tetangga, saudara atau yang lain ya lebih leluasa gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi tidak ada batasan berapa hari, tapi yang jelas satu pasien gitu. Satu pasien. Iya Pak Adi, Monggo, terima kasih Pak Adi. ye, Ya, saya sama-sama. Ada apa lagi pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Pak, izin bertanya, Pak. Ye, Bu Hikmah Nazilatus ada. Pripun, Bu? Tadi kan saya sempat membaca sekilas yang Pak Adi share screen itu tentang pembagiannya. Nah, salah satu itu ada istirahat tidur. Padahal kan kita itu kalau nurse itu jamnya itu nggak sampai di nurse malam. Terus pengelolaan Oh gitu. pasiennya bagaimana? Terima kasih. Oh gitu. Ya ini apa bisa mencari pasien-pasien yang dia gangguan
istirahat dan tidur. Jadi tidak harus di shift malam kayak gitu. Jadi misalkan pas ibu jaga siang atau jaga pagi gitu ya, kemudian menemukan pasien, kemudian keluhannya ada susah tidur, kemudian intervensinya juga ketika pas pasien ada di situ, pas ketika ibu jaga. Jadi tidak harus selalu problemnya di tengah malam ya, itu tidak harus selalu. Mungkin pasiennya dia tidak bisa tidur di tengah malam, tapi dia ngeluhnya di pagi hari juga bisa. Jadi apa namanya? Tentunya nanti bisa melihat keluhan-keluhan yang ada yang pasien rasakan yang berkaitan dengan tidur dan istirahat atau istirahat dan tidur. Ya. Mungkin pagi harinya dia kalau nggak bisa tidur, kemudian ibu nanti memberikan edukasi atau memberikan motivasi atau apapun intervensi yang berkaitan dengan mengatasi simptom yang pasien keluhkan yang berkaitan dengan istirahat dan tidur. Ngoten nggih, Bu nggih. Tidak harus Ya, pas Kak. jaga malam, tidak harus tidak harus pas jaga malam. Oke. Oke, karena pas jaga malam nggih nanti repot ya Bu nyari pasien malam-malam ya. Ya pas jaga pagi siang nggak apa-apa. Just ada pasien yang mengeluhkan dia ada gangguan problem di ini apa namanya istirahat dan tidur. Oke, ngoten. Itu ada lagi Bapak Ibu pertanyaan monggo. Mungkin satu atau dua lagi, silakan. Tidak ada nggih? Baik. Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup Bapak Ibu untuk pembekalan siang hari ini dan terima kasih ya saya ucapkan kepada Bapak semuanya yang sudah terus menyimak sampai akhir ini ya. Dan harapan saya semoga nanti nasnya tetap lancar karena minggu depan sudah mulai masuk sampai dengan setahun berikutnya. Dan tentunya akan banyak tugas, banyak pekerjaan yang menanti ya, pekerjaan tugas dan sebagainya yang nanti akan ditemui ya selama di bangsal gitu dan tetap harus bisa menjaga waktu, menjaga kesehatan dan sebagainya karena apa namanya masih cukup lumayan panjang ya Bu, sampai ke tahun yang terakhir atau tahun 2025 ya, ketika sumpah nas tahun yang ke-25 ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk semuanya dan segala kurangan dalam penyampaian saya mohon maaf dan saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Oke, sama-sama nggih.